Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas 12 Maret Surakarta. Kenalkan, saya Reza Zubaskoro. Di sini saya sebagai asisten Laboratorium Anatomi 2019. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan sistem uropetika pada bagian vesika urinaria dan juga uretra. Nah, yang pertama, jadi untuk vesika urinaria, dia ini merupakan suatu kantong muskulomembranosa yang mana nanti dia akan berfungsi sebagai tempat dari tertampungnya urin begitu. Dan apabila vesika urinaria ini saat kondisi kosong, nanti dia akan berbentuk gepeng dengan 4 sisi dengan tenda yang mengarah ke arah ventral gitu ya ini. Dan apabila vesika urinaria ini penuh, nanti dia akan berbentuk oval dan dapat menampung urin sekitar 500 ml urin gitu ya. Dan selanjutnya kita bisa bandingkan dari letaknya. Jadi vesika urinaria pada bayi dia ini akan lebih tinggi daripada vesika urinaria pada orang dewasa, dengan orifisium uretra internum nanti setinggi tepi atas simfisis osis pubis dan masih merupakan bagian dari viscera abdominalis. Nah, selanjutnya jika kita lihat dari letak anatomis dari vesika urinaria, nanti dia akan terletak setinggi dari os pubis pada orang dewasa. Akan tetapi nanti pada vesika urinaria pada wanita dia akan terletak sedikit lebih rendah daripada vesika urinaria pada pelvis pria. Nah, selain itu nanti pada pria vesika urinaria akan terletak di bagian anterior dari rektum. Sedangkan nanti pada wanita vesika urinarianya akan terletak pada bagian anterior dari uterus begitu. Nah, selain itu nanti pada wanita juga terdapat suatu celah antara uterus dan juga vesika urinaria yang dinamakan excavatio vesicouterina. Nah, selanjutnya nanti juga akan ditemukan suatu ruang atau celah antara uterus dan juga vesika urinaria dengan simfisis osis pubis yang dinamakan cavum Rezzi ini ya. Nah, selanjutnya kita juga bisa identifikasi untuk bagian-bagian dari vesika urinaria. Yang pertama nanti ada apex vesicae. Nih, apex vesicae, jadi dia ini merupakan bagian dari vesika urinaria yang mengarah ke depan dan nanti dia akan berhubungan dengan umbilicus oleh suatu ligamentum yang dinamakan ligamentum umbilicale medianum gitu. Nah, nanti yang kedua ada basis atau fasies posterior dari vesikae urinaria di sini ya. Jadi dia merupakan bagian dari vesika urinaria yang menghadap ke arah posterior dan nanti dia akan berbentuk segitiga ini ya. Nah, jadi bagian atas dari fasies posterior vesicae nantinya juga diliputi peritoneum yang akan membentuk dinding anterior dari excavatio rectovesicalis. Nah, selanjutnya yang ketiga ada fasies superior dari vesika urinaria, yang mana nanti ini untuk fasies superior dia juga akan diliputi peritoneum dan akan berbatasan dengan lengkung ileum atau kolon sigmoideum. Dan yang keempat nanti ada fasies inferolateralis, di mana nanti dia di bagian depan akan berbatasan dengan lemak retropubika dan juga os pubis. Dan yang kelima nanti ada kolum vesicae. Ini ya, di sekitar sini ada kolum vesicae, di mana untuk kolum vesicae ini dia merupakan bagian dari vesika urinaria yang terletak pada bagian inferior dan nanti dia juga terletak pada bagian superior dari prostat gitu. Nah, untuk kolum vesicae sendiri nantinya dia akan dipertahankan pada tempatnya oleh suatu ligamentum yang dinamakan ligamentum puboprostaticum pada pria dan juga ligamentum pubovesikale pada perempuan. Nah, selanjutnya bila vesika urinaria ini nanti terisi, posisi fasies dari posterior dan juga kolum vesicae ini nanti dia akan relatif tetap, sedangkan pada fasies superiornya nanti dia akan terangkat ke atas dan dapat memasuki kavitas abdominalis ketika penuh begitu. Nah, selanjutnya kita bisa bahas terkait dengan struktur interna dari vesika urinaria. Nah, jadi vesika urinaria sendiri nanti dia memiliki 4 struktur penyusun dari luar ke dalam. Yang pertama nanti ada tunica serosa dan yang kedua ada tunica muscularis. Nah, untuk tunica muscularis nanti dia terdiri atas otot polos yang tersusun dalam 3 lapisan, baik longitudinal pada sisi eksterna, sirkular pada bagian media, dan longitudinal pada sisi internanya. Yang ketiga lapisan muskulus ini nanti dia akan membentuk atau saling berhubungan membentuk suatu muskulus yang dinamakan musculus detrusor ini ya. Dan selanjutnya pada bagian kolum vesicae ini nanti untuk struktur komponen sirkularnya dia akan menebal membentuk musculus sphincter vesicae. Dan yang ketiga nanti yang lebih dalam lagi ada tunica submucosa yang mana ia merupakan lapisan berupa jaringan pengikat longgar.
Dan yang keempat nanti ada tunika mukosa, lapisan yang paling dalam. Jadi untuk tunika mukosa ini nanti dia akan melipat-lipat apabila dalam keadaan kosong. Sedangkan ketika vesika urinaria terisi penuh, nanti dia untuk lipatan tersebut akan hilang seutuhnya. Nah, selanjutnya untuk area mukosa pada basis dari vesika urinaria ini biasa kita sebut juga trigonum liwitadi, trigonum vesikae liwitadi di sini ya pada bagian basis. Nah, selanjutnya untuk sudut superior dari vesika urinaria ini nanti akan terdapat suatu bukaan yang dinamakan ostium ureteris. Nah, di mana pada sudut superior trigonum ini nanti dia menjadi muara dari ureter begitu. Nah, nanti sedangkan pada sudut inferior pada basis vesikae ini terdapat suatu bukaan yang dinamakan ostium uretra internum, yang nantinya untuk ureter dia kan tadi akan menembus dinding vesika urinaria. Nah, dia akan menembus secara miring begitu ya, yang mana nanti dia akan membuat fungsinya itu seperti katup yang mencegah aliran balik urin ke ginjal kembali ketika vesika urinaria itu terisi penuh. Nah, selanjutnya kita bahas terkait dari refleks berkemih, vaskularisasi dan inervasi dari vesika urinaria. Nah, jadi untuk refleks berkemih itu dimulai ketika vesika urinaria itu mencapai volume 300 ml. Nah, vesika urinaria ini nanti dia akan teregang dan akan mengirimkan impuls aferen hingga menuju otak. Sehingga pada saat ini seseorang itu akan merasakan rasa untuk ingin berkemih begitu. Nah, jadi untuk impuls aferen sendiri nanti dia akan dibawa serabut aferen melalui nervis plangnici pelvici menuju medula spinalis sakral 2 hingga 4. Yang mana untuk sebagian serabut aferen sendiri nantinya akan berjalan bersama saraf simpatis dan masuk ke medula spinalis segmen lumbal 1 dan 2. Nah, untuk impuls efren nanti dia akan berjalan melalui medula spinalis segmen sakral 2 hingga 4 yang nantinya dia akan meningkatkan kontraksi dari musculus detrusor tersebut gitu ya. Dan nanti dia juga akan membantu merelaksasi dari musculus sphincter vesikae begitu. Nah, untuk impuls efren lainnya nanti dia akan dikirim oleh nervus pudendus. Nantinya dia juga akan membantu dari relaksasi musculus sphincter uretra. Nah, untuk refleks berkemih ini nanti dia juga dapat dihambat oleh aktivitas dari otak kita, khususnya pada korteks cerebri, di mana untuk serabut inhibitornya nanti dia akan berjalan melalui tractus corticospinalis menuju medula spinalis segmen sakralis 2 hingga 4 yang nantinya dia akan mengakibatkan kontraksi dari musculus sphincter uretra begitu, sehingga akan mengurangi keluarnya urin dari vesika urinaria begitu. Jadi menghambat. Nah, selanjutnya untuk neurovaskularisasi dari vesika urinaria. Yang pertama untuk arterinya nanti akan ada vaskularisasi dari arteri vesikalis superior yang mana dia merupakan cabang dari arteri iliaca interna, dan yang kedua nanti ada arteri vesikalis media, dia merupakan cabang dari arteri obturatoria dan cabang dari arteri iliaca interna. Dan yang ketiga nanti ada arteri vesikalis inferior yang mana dia merupakan cabang dari arteri glutea inferior. Nah, akan tetapi pada wanita arteri vesikalis inferior ini nanti fungsinya akan digantikan oleh arteri vaginalis cabang arteri iliaca interna. Nah, selanjutnya untuk venanya. Nah, venanya ini nanti dia akan membentuk plexus venosus vesikalis yang akan bermuara ke vena iliaca interna. Nah, sedangkan untuk cairan limfa dari vesika urinaria ini nanti dia akan diteruskan ke nodi iliaci interni dan juga nodi iliaci externi. Nah, untuk inervasinya nanti dia akan diinervasi oleh plexus hypogastricus inferior yang mana nanti dia akan terdiri dari yang pertama ada serabut simpatis yang akan berasal dari segmen torakal 11 hingga 12 hingga lumbal 1 hingga 2. Dan fungsi dari saraf simpatis ini nanti dia akan menghambat kontraksi dari musculus detrusor ya. Dan nanti dia akan merangsang penutupan dari musculus sphincter vesikae. Sehingga nanti dia akan mengakibatkan vesika urinaria ini akan terisi penuh oleh urin. Nah, selanjutnya ada serabut parasimpatis di mana nanti dia akan berasal dari sakralis 2 hingga 4, dan untuk saraf parasimpatis ini dia akan berkebalikan kerjanya dengan saraf simpatis gitu. Nah, yang mana nanti dia akan merangsang kontraksi dari musculus detrusor dan nanti akan menghambat kerja dari musculus sphincter vesikae. Nah, selanjutnya yang ketiga nanti ada impuls sensorik yang nanti akan dibawa oleh serabut afren melalui nervis plangnici pelvici menuju medula spinalis sakral 2 hingga 4.
dan nanti untuk sebagian serabut afren akan berjalan bersama saraf simpatis dan masuk ke medula spinalis segmen lumbal 1 dan 2. Nah, selanjutnya kita beralih ke organon uropoetika uretra ya. Nah, jadi untuk uretra sendiri dia ini merupakan organon uropoetika yang berfungsi sebagai tempat mengalirnya urin dan cairan semen ketika seorang pria itu ejakulasi ya. Jadi secara garis besar itu nanti uretra akan dibagi menjadi dua. Ada uretra maskulina dan juga nanti ada uretra pada feminina begitu ya. Nah, jadi untuk uretra sendiri pada uretra maskulina nanti dia akan memiliki panjang 18 sampai 20 cm dan nanti dia akan dilalui oleh urin dan juga cairan semen ketika seseorang itu ejakulasi. Nah, jadi untuk uretra maskulina pada pria itu nanti dia akan membentang dari orifisium uretra internum dan nanti dia akan berakhir pada orifisium uretra externum pada ujung dari gland penis atau ujung dari penis. Nah, selanjutnya untuk uretra maskulina ini nanti pada pars spongiosanya, untuk pars spongiosa yang paling panjang ini nanti dia akan mengandung glandula litre yang akan berfungsi untuk mensekresi mukus gitu ya. Nah, selanjutnya nanti untuk uretra feminina atau pada wanita dia hanya memiliki panjang 4 cm, jadi lebih pendek daripada uretra maskulina. Dan dia pun juga hanya dilalui oleh urin saja begitu ya. Dan nanti dia akan membentang dari vesika urinaria hingga nanti akan membentang menuju ke orifisium uretra externum gitu pada dorsal dari glans clitoridis. Nah, untuk uretra feminina nanti dia akan mengandung dua glandula parauretral juga yang biasa kita sebut juga dengan glandula skin gitu pada apertura atau bukaannya. Nah, selanjutnya juga untuk uretra feminina sendiri biasanya dia akan lebih rentan terkena infeksi karena posisinya yang berdekatan oleh vagina dan juga anal gitu ya, kanalis analis begitu. Nah, selanjutnya untuk bagian-bagian dari uretra sendiri ini pada yang uretra maskulina bisa kita identifikasi. Yang pertama nanti ada uretra pars preprostatica ini ya. Ada uretra pars preprostatica di mana dia hanya memiliki panjang 1 cm. Dimulai dari vesika urinaria hingga nanti dia akan menuju ke prostat. Di sini ya. Jadi dia hanya 1 cm di sebelah sini. Nah, selanjutnya pada bagian lateralnya nanti pada pars preprostatica itu akan terdapat suatu muskulus yang sirkuler gitu ya, yang akan membentuk nanti muskulus sphincter uretra interna yang nanti dia akan berfungsi mencegah masuknya sperma ke vesika urinaria ketika seorang pria ejakulasi begitu. Dan yang kedua nanti ada uretra pars prostatica, jadi uretra yang terdapat di dalam prostat begitu ya. Nah, yang mana nanti dia akan memiliki panjang 3 hingga 4 cm dan nanti dia akan dikelilingi oleh prostat dan pada uretra pars prostatica ini nanti sejatinya akan terlihat beberapa struktur khas atau beberapa bangunan khas. Yang pertama nanti ada crista uretralis di mana ia merupakan rigi longitudinal akibat penonjolan dari mukosa. Dan yang kedua nanti ada sinus prostaticus di mana untuk sinus ini dia merupakan ruangan yang terletak di kanan dan kiri dari crista uretralis dan nanti dia akan tempat bermuaranya dari ductus prostaticus. Dan yang ketiga nanti ada colliculus seminalis. Jadi dia merupakan suatu peninggian di sebelah distal dari crista uretralis. Dan yang keempat nanti ada utriculus prostaticus. Jadi dia merupakan sebuah kantong yang terletak di colliculus seminalis. Dan yang terakhir nanti ada muara dari ductus ejaculatorius. Nah, selanjutnya untuk uretra pars selanjutnya ada uretra pars membranacea ini ya. Jadi ini ada uretra pars membranacea. Di mana untuk uretra pars membranacea ini dia merupakan bagian yang paling pendek dan dia akan menembus diafragma urogenital inferior ya. Ini untuk diafragmanya. Nah, yang mana untuk pars membranacea ini nanti dia pada tepinya juga terdapat musculus sphincter uretra externa. Nah, nanti sedangkan nanti di sebelah ventralnya itu akan dilewati oleh nervus dorsalis penis profunda dan pada sebelah lateral ujung terminal pada bagian ini nanti akan terdapat glandula bulbo-uretralis di sekitar sini ya pada bagian lateral. Nah, selanjutnya nanti yang terakhir ada pars spongiosa uretra. Nah, pars spongiosa ini dia merupakan bagian yang paling panjang pada uretra maskulina, yang mana kurang lebih untuk panjangnya ini nanti 15 cm. Nah, jadi untuk glandula bulbo-uretralis nanti dia akan bermuara pada pars ini ya, pada pars
spongiosa. Kira-kira nanti akan ada di 2,5 cm di sebelah distal dari fascia diafragma urogenital inferior, di sekitar sini ya. Nah, selanjutnya pada bagian ini nanti juga terdapat lubang-lubang kecil. Jadi dia merupakan muara dari glandula litre. Nah, selanjutnya nanti pada pars spongiosa juga terdapat struktur khas yang dinamakan fossa navicularis ini ya. Jadi fossa navicularis ini dia merupakan suatu pelebaran pada bagian distal dari uretra pars spongiosa begitu. Nah, jadi selanjutnya untuk bagiannya sudah selesai, kita beralih ke neurovaskularisasi dari uretra itu sendiri. Nah, jadi untuk uretra maskulina dan uretra feminina nanti akan dibedakan untuk neurovaskularisasinya. Untuk yang uretra maskulina nanti dia akan divaskularisasi oleh arteri uretralis cabang dari arteri pudenda interna, dan venanya nanti dari uretra akan bermuara ke vena profunda penis dan juga plexus pudendus. Dan selanjutnya untuk inervasinya nanti akan diinervasi oleh nervus pudendus. Nah, selanjutnya nanti untuk yang uretra feminina akan divaskularisasi oleh cabang-cabang arteri vesikalis inferior dan arteri pudenda interna. Dan untuk venanya nanti dia akan bermuara ke vena vesikalis dan juga vena vaginalis. Nah, untuk inervasinya nanti dia akan diinervasi oleh plexus pelvicus dan juga plexus pudendus. Nah, selanjutnya kita beralih ke kondisi klinis yang dapat terjadi pada uretra. Nah, jadi untuk kondisi klinis yang dapat terjadi pada bagian uretra ini nanti salah satunya sebetulnya metode ya yang dinamakan TURP. Jadi TURP ini dia singkatan dari transurethral resection of the prostate. Jadi di mana ini merupakan suatu tindakan invasif yang digunakan untuk melakukan pengobatan pada seseorang yang mengalami BPH atau benign prostate hyperplasia. Jadi akan dimasukkan suatu alat reseksi melalui uretra untuk menghilangkan bagian prostat yang membesar tersebut, begitu. Nah, selanjutnya nanti untuk kondisi klinisnya ada yang dinamakan ruptur uretra, di mana nanti akan terjadi ruptur pada uretra akibat adanya trauma, baik pada uretra posterior, pars prostatica dan membranacea, maupun pada pars anterior meliputi pars bulbosa, pars pendulosa, dan fossa naviculara. Begitu. Jadi untuk penjelasan uropoetika vesica urinaria dan uretra itu saja. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.